Indonesia adalah negeri yang sempurna dengan sumber kekayaan alamnya. Namun sisi lain yang tidak menguntungkan adalah bencana alam yang datang silih berganti di negeri yang menyimpan sejuta pesona ini. Salah satunya adalah gempa dahsyat yang mengguncang Kepulauan Nias pada tanggal 29 Maret 2005 yang telah memanggil Priscilla Linda dan tim misi kemanusiaan melangkahkan kaki ke Nias untuk membantu para korban bencana. Pada waktu itu saya mau menuju ke toko dengan mengendarai mobil. Di perjalanan saya mendengar radio. Beritanya bahwa dikatakan yaitu di Pulau Nias kena bencana dan pada waktu itu sangat besar. Pada waktu itu saya menangis di mobil saya sendiri. Tuhan bicara kepada saya untuk melangkahkan kaki ke Pulau Nias untuk menolong mereka, para korban. Perjalanan pelayanan tanggap bencana di Nias ini merupakan titik awal bagi pelayanan tanggap bencana berikutnya, seperti gempa di Jogja, Padang, tsunami di Mentawai, bahkan sampai ke mancanegara seperti waktu gempa di Sichuan, Cina. Selain itu, Tuhan juga membawa pelayanan ini bergerak dalam pelayanan misi kemanusiaan, menolong orang-orang miskin seperti memberikan pengobatan gratis dan logistik ke berbagai pulau di Indonesia, mulai dari Jawa, Kalimantan, Belitung, Maluku, Kupang, Rote, bahkan sampai ke Papua. Seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan memberikan visi yang baru kepada pelayanan ini, yaitu membawa transformasi melalui anak-anak. Visi ini diberikan pada saat pergantian tahun, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2007 malam, ketika sedang berdoa menyambut tahun baru 2008. Waktu tengah malam saya berdoa dengan Tuhan, saya menanyakan kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan tahun 2008 ini, apa yang harus saya kerjakan. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya, pergi menangkan banyak jiwa untuk saya. Akhir Tuhan mempertajam visi kepada saya, yaitu memenangkan jiwa melalui anak-anak kecil. Visi ini diwujudkan dengan mendirikan Rumah Kasih di Pontianak sebagai proyek percontohan yang dimulai sejak bulan Januari 2010. Kegiatan di Rumah Kasih ini antara lain adalah kursus bahasa Inggris. Hello, my name is Stacy. I am 9 years old. Hello, my name is Mulyadi. I am 9 years old. Studies English and Rumah Kasih. Yes, 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 yes. Yeah. Dan kursus bahasa Mandarin gratis. Pendidikan karakter dan Minggu Ceria yang dibuka untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Anak-anak ini adalah calon pemimpin masa depan, sehingga perlu dipersiapkan sejak usia dini.
suatu sukacita yang besar. Saya dapat membimbing mereka dari kecil, mengajar mereka, membentuk mereka sifat dan karakter mereka juga, dan bagaimana mereka bisa bertumbuh. Suatu saat nanti mereka boleh menjadi orang yang berguna, dan saya merasa sangat beruntung bisa melayani anak-anak bersama di Rumah Kasih. Kalau sampai sekarang kamu nggak belajar, nanti kamu tua kamu menyesal. Makanya belajar menari itu harus giat dari awal. Masih muda kita harus giat, biar nanti kita tua kita bisa menuai hasil. Secara khusus mereka punya kelebihan, mereka udah belajar bisa menolong satu sama lain. Mereka bersatu. Contohnya kalau misalnya satu nggak datang, mereka cari, ramai-ramai mereka cari dan sampai datang. Harapan saya supaya anak-anak yang sekarang sudah ada semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bisa membawa jiwa-jiwa banyak, terutama dalam keluarganya, dalam lingkungan sekolahnya dan lain sebagainya, supaya mereka tahu bagaimana sih menjadi anak Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh dan mereka akan diberkati. Kegiatan-kegiatan di Rumah Kasih terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Seperti anak yang dahulu nakal dan susah dididik, sekarang menjadi anak yang menghormati orang tuanya. Selain itu, ada anak yang tadinya kesulitan untuk mencerna pelajaran, bisa menjadi juara di kelasnya. Ya ada perkembangan lah semenjak naik ke ada sekolah minggu kan, ada pandai sopan dengan orang tua, ada belajar udah agak pintar bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Saya sih terima kasih lah dengan bersyukur. Semenjak anak saya tuh semenjak naik sekolah minggu ada perubahan, pandai doakan orang tua. Dampak luar biasa lainnya juga terlihat dari anak yang sebelumnya minder karena berbicara kurang lancar alias gagap. Sekarang sudah berani tampil dan mulai lancar berkata-kata. Amsal pasal 3 ayat 2. Kekalanlah panjang umur penganjur usia celaka dan setelah akan dikabarkannya kepadamu. Para orang tua sangat bersyukur melihat perubahan yang terjadi dalam hidup anak-anak mereka. Saya anjurkan dia nanti daripada suka jalan sana jalan sini, lebih baik ke Rumah Kasih belajar. Saya bilang malam-malam kan waktu mau tidur kan doa. Saya bilang iyalah rajin-rajin kan udah sembuh ya. Iya mama katanya. Nanti sekolah tinggi-tinggi bisa jadi pendeta, bisa saya bilang kalau mau. Tapi mau rajin saya bilang gitu. Selain melayani anak-anak, Yayasan Sungai Kasih juga melakukan pelayanan terhadap para orang tua, seperti pelatihan bagaimana mendidik anak dan menjadi orang tua yang baik, serta melakukan kunjungan ke rumah-rumah untuk memperhatikan perkembangan anak-anak. Karena suasana keluarga yang damai dan nyaman akan membuat anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang luar biasa. Pada tanggal 26 Juli 2011, Yayasan Sungai Kasih membuka satu lagi Rumah Kasih di daerah Pedongkelan, Jakarta Timur. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Linda yang sudah mau membantu kami membangun rumah ini. Yang tadinya rumah kami sudah mau rubuh, sekarang sudah layak untuk kami huni. Dan rumah ini akan dijadikan menjadi rumah kasih buat belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, supaya anak-anak di sekitar kami akan menjadi anak yang lebih baik. Yayasan Sungai Kasih bersyukur atas kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk menjangkau dan melayani orang-orang yang membutuhkan, karena melayani adalah sebuah kasih karunia. Yayasan Sungai Kasih akan terus bergerak dalam pelayanan kepedulian yang diwujudkan melalui pelayanan misi kemanusiaan, pelayanan pendidikan dengan mendirikan rumah kasih di berbagai tempat, serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil menengah. Jangkaulah mereka
karena hidup adalah untuk berbagi, peduli, dan saling mengasihi.